Hari Raya Pentakosta yang dirayakan secara meriah oleh orang Yahudi itu merupakan hari raya pengucapan syukur atas hasil panen gandum. Dalam bahasa Yunani, Pentakosta itu berarti 50. Karena itu hari raya Pentakosta juga disebut sebagai hari raya hari ke-50. Hari ke-50 dari kapan? Hari ke-50 dari perayaan Paskah. Dihitung dari perayaan Paskah, 7 minggu kemudian mereka akan ada dalam perayaan Pentakosta. Karena itu, selain hari ke-50, perayaan Pentakosta juga dikenal sebagai perayaan 7 minggu yang kemudian dihubungkan dalam Perjanjian Baru. Itu dikaitkan dengan kisah pencurahan Roh Kudus. Karena memang Roh Kudus dicurahkan ketika semua orang sedang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Jadi intinya Bapak Ibu, perayaan ini adalah perayaan atau pesta panen untuk syukur yang dilaksanakan secara meriah, di mana segala persembahan yang terbaik yang merupakan buku hasil dipersembahkan bagi Tuhan. Sekarang, karena pesta ini merupakan pesta pertanian, kenapa dirayakan dengan sangat meriah? Pesta pertanian kenapa dirayakan dengan sangat meriah? Menjelang perayaan Pentakosta, Bapak Ibu, orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru akan bergegas menuju ke Yerusalem. Kenapa mereka pergi ke Yerusalem? Karena Yerusalem itu adalah kiblat, pusat keagamaan orang Yahudi. Ada bait Allah. Orang berkumpul menuju ke Yerusalem sebab perayaan Pentakosta akan terpusat di situ. Maka perayaan Pentakosta menjadi perayaan syukur panen yang kemudian dalam Perjanjian Baru dihubungkan dengan pencurahan Roh Kudus. Itu dirayakan di situ dengan penuh keramaian karena orang banyak datang ke Yerusalem. Saudara ingat, sebelum Yesus terangkat ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan kota ini sampai yang dijanjikan itu digenapi. Mereka tidak diminta supaya tidak meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Karena sebuah acara besar akan terjadi di sana. Orang banyak akan berkumpul dan orang banyak harus melihat perbuatan Tuhan yang besar. Yang kedua, perayaan ini menjadi meriah bukan semata-mata karena perayaan ini dihadiri oleh begitu banyak orang. Faktor lain yang mendukung kemeriahan perayaan pesta panen adalah makna dari perayaan itu sendiri. Seperti kalau Bapak Ibu merayakan Natal atau Paskah, Bapak Ibu tahu apa makna di balik perayaan ini. Orang Yahudi merayakan satu perayaan besar bukan hanya sekedar untuk ikut ramai. Jadi ini Pentakosta, kita ikut ramai Pentakosta. Tapi mereka merayakan sebuah hari raya karena mereka melihat pada makna yang terkandung dalam perayaan itu. Lalu apa makna perayaan Pentakosta? Meski ini perayaan syukur panen, kebaikan Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka sampai mereka memetik hasil dari pekerjaan itu. Tapi perayaan ini bukan semata-mata soal panen yang berlimpah. Ini bukan semata-mata soal panen yang berlimpah. Makna perayaan syukur ini adalah sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberkati mereka dengan hasil panen yang baik, dan juga sebagai tanda rasa takut kepada Tuhan. Beberapa catatan juga menulis perayaan Pentakosta itu juga dirayakan sebagai tanda ulang tahun pemberian 10 hukum di Gunung Sinai. Nah, sekarang kalau perayaan ini perayaan tahunan, Bapak Ibu, ini pertanyaan. Kalau perayaan ini perayaan tahunan, setiap tahun mereka merayakan syukur panen, maka saya kemudian berpikir, apakah gagal panen tidak pernah terjadi? Kalau ini tahunan, apakah gagal panen tidak pernah terjadi? Apakah panen mereka selalu berhasil sehingga setiap tahun mereka buat perayaan syukur? Atau apakah mereka tidak pernah mengalami panen sedikit
pemimpin syukur panen di kelompok ayat 1. Saya selalu bertanya kepada jemaat, pernah mengalami gagal panen? Ada seorang jemaat pernah memberikan respon. Ibu pendeta, lebih tepatnya bukan gagal panen, tapi hasil panen kami menurun. Tadi pagi dalam ibadah syukur, saya juga bertanya kepada para petani, berapa banyak panen yang bapak-bapak dapat dalam musim tanam pertama? Mereka semua serentak, hampir semua menjawab, hasil panen mereka menurun. Ada satu bapak bilang, hasil panen di musim pertama ini parah. Lalu saya bilang, kalau begitu untuk apa kita bersyukur sekarang? Sekarang untuk apa saya dipanggil untuk memimpin ibadah syukur? Untuk mensyukuri semua yang menurut ukuran kita sedikit itu, yang Tuhan masih kasih, yang kita bawa pulang menjadi berkat bagi keluarga. Saya bertanya hal yang sama. Kalau syukur panen itu setiap tahun, apakah orang Israel tidak pernah mengalami gagal panen? Bacaan kita, ini nubuatan doa yang datang kepada umat Tuhan. Kenapa nubuatan tentang penggenapan janji Tuhan diperdengarkan kepada mereka? Karena mereka sedang dihukum oleh karena mereka berdosa. Apa hukuman yang mereka terima? Bencana datang kepada mereka. Hujan tidak turun, tanah tidak mengeluarkan hasil, pohon-pohon tidak mengeluarkan hasil. Mereka terhukum karena mereka berdosa. Hasil tanah tidak menjadi makanan bagi mereka, sebab sudah dimakan habis oleh hama belalang. Kemudian bagaimana keadaan mereka dapat dipulihkan? Yoel bilang kepada mereka, bertobatlah dari segala kelakuanmu yang jahat di mata Tuhan. Apa yang terjadi setelah pertobatan itu terjadi? Firman Tuhan bilang keadaanmu akan dipulihkan. Itu janji penggenapan. Keadaanmu akan dipulihkan. Bagaimana saat pemulihan itu? Bacaan kita menulis cukup panjang bagaimana pemulihan dari bencana itu terjadi atas umat Tuhan. Tuhan berjanji, Dia akan kirim gandum, anggur dan minyak supaya mereka makan sampai kenyang. Tuhan juga berjanji, tanah akan mengeluarkan hasil, yang tidak mengeluarkan hasil itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan berjanji, padang akan menghijau oleh rumput, pohon akan berbuah dengan sangat baik, terutama tanaman anggur akan menghasilkan hasil yang melimpah. Kapan itu terjadi? Itu semua terjadi ketika Tuhan mulai menurunkan hujan atas bumi. Bahkan dijanjikan bukan hanya hujan awal musim, tapi juga hujan di akhir musim. Ketika itu terjadi, Dia bilang tempat-tempat pengeringan akan penuh dengan hasil panen. Bapak Mama, itu janji pemulihan. Ketika segala sesuatu terlihat kurang, nampak Tuhan tidak ada di sana, Dia datang kasih sebuah janji. Kalau engkau bertobat, keadaan akan dipulihkan. Sekarang saya mengulang pertanyaan saya. Kalau perayaan syukur panen itu dirayakan setiap tahun, apakah mereka tidak pernah mengalami gagal panen? Bacaan kita memberikan jawaban bahwa kegagalan hasil panen, hasil tanah tidak menghasilkan apapun, tidak mereka alami. Tapi apakah dalam kegagalan itu ucapan syukur tetap dinaikkan? Saya menulis begini, Bapak Mama. Saya percaya bahwa meskipun beberapa tahun gagal karena serangan hama, tapi pemeliharaan Tuhan tetap berjalan. Hidup dalam tahun-tahun penuh perjuangan, pergumulan karena gagal, tetapi pemeliharaan Tuhan itu tetap jalan dalam tahun-tahun yang gagal. Bencana itu menjadi cara Tuhan untuk menyadarkan umatnya dan Dia pulihkan mereka. Engkau bertobat, kalian berdosa terhadap aku, dan karena itu Dia mendatangkan penghukuman. Bencana yang Tuhan buat menjadi cara Dia untuk menyadarkan dan memulihkan umat. Tapi itu tidak berarti bahwa Tuhan melepaskan pengawasan atas umat pilihannya. Dia tidak pernah melepaskan pengawasan. Pengawasan itu terus berlanjut. Dalam masa-masa berat sekalipun saya meyakini Tuhan memelihara kehidupan mereka, meski dalam keterbatasan, sebab mereka sedang dihajar. Jadi hasil panen tidak melimpah seperti ekspektasi para petani.
tapi ada yang sedikit yang mereka dapat, dan itu mereka bawa pulang sebagai berkat. Tidak seperti yang diharapkan, tapi itu menjadi tanda bahwa Tuhan masih memelihara. Bisa jadi itu juga sama dengan pengalaman Bapak Mama sekalian waktu olah tanah, kerja kebun, kerja sawah. Ada masa-masa di mana panen itu berlimpah, tapi ada masa juga di mana panen jauh dari melimpah, bahkan gagal. Cerita tentang itu terjadi waktu katanya seroja datang melanda dan banyak padi tidak bisa dipanen, tidak berhasil dipanen. Bapak Mama saudara-saudari yang terkasih, apakah hasil panen yang tidak melimpah membuat saudara tidak bersyukur? Syukur harus tetap dinaikkan, sebab dalam hasil yang sedikit menurut ukuran kita, pemeliharaan Tuhan dinyatakan lewat itu. Dalam masa syukur seperti yang kita lakukan saat ini, saya melihat bahwa kemurahan Tuhan itu tidak semata-mata hanya bisa dilihat dalam jumlah banyak dan sedikit. Kemurahan Tuhan itu sesungguhnya nyata dalam pemeliharaan dan limpahan berkat yang kita terima. Kita dipelihara dalam ketidaklimpahan pun, kita dipelihara sampai lewat masa ini. Hari ini karung-karung padi berjejer di depan altar. Ada hasil kebun yang lain yang dibawa oleh jemaat. Ini persembahan jemaat bagi Tuhan, persembahan mereka. Kalau persembahan itu akta iman, maka ini wujud iman mereka bahwa Tuhan pelihara mereka. Diberikan yang pantas bagi Tuhan sebagai persembahan untuk hasil dari seluruh hasil panen mereka. Beberapa kelompok tani juga akan mulai memasuki masa tanam yang kedua di tahun ini. Janji penyertaan Tuhan menyertai segala pekerjaan kita dalam mengolah tanah anugerah Tuhan. Saat hidup kita melekat pada sang sumber berkat, apa itu? Segala yang dikerjakan oleh tangan kita akan membuahkan berkat dan kebaikan. Segala sesuatu yang dijumpai oleh tangan untuk dikerjakan, kerjakan itu dengan segenap hati. Semoga Tuhan memberkati semua yang sudah bekerja dengan jerih lelah mereka mengolah tanah anugerah Tuhan. Segala yang menjadi harapan di musim tanam yang kedua, kiranya diberkati oleh Tuhan.